Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-wahidil ahad, al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dan afamarrah amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV dimanapun berada, hari ini kita memasuki di bulan Ramadan yang suci. Maka ada satu hal yang perlu kita renungi, bahwa setiap kejadian di dunia ini adalah semuanya adalah di bawah kehendak Allah, di bawah ketentuan Allah. Maka sesungguhnya yang disebut ketentuan Allah, ketetapan Allah itu ada 4. Maka pertama ada yang disebut qada'ut ta'at, yaitu ketetapan Allah ya, yang mengharuskan kita, menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah. Yang kedua adalah qada'ul ma'asi, ketetapan Allah yang menghendaki kita untuk menjadi seorang ahli maksiat. Yang ketiga adalah qada'ul ni'am, ketetapan Allah yang berkaitan bahwa kita akan banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah qada'u syada'id, yaitu ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia dalam bentuk banyaknya musibah yang menimpa manusia. Maka oleh karena itu, bagaimana ketika kita menyikapi ketetapan-ketetapan itu jika hal itu terjadi pada diri kita? Ya. Maka ketika kita idza qada li 'abdi ta'at fa'alaihi ayyastaqbilahu bil juhdi wal ikhlas. Maka ketika kita ditetapkan oleh Allah sebagai hamba yang taat kepada Allah, maka disinilah bagaimana seorang mukmin menyikapi ketetapan tersebut, yaitu dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Ya, perbanyak ikhlas kepada Allah hatta yukrimahu Allahu bitaufiq wal hidayah, sampai Allah memuliakan kita dengan taufiknya dan petunjuknya. Maka liqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh ya di dalam jalan kami, di dalam agama yang kami yang tunjukkan, maka lanahdiyannahum subulana, maka kami benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya kepada mereka, yaitu orang-orang yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni alladzi jahadu fi ta'atina wa fi dinina, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh ya dalam ketaatan kepada kami dan dalam agama kami. Lanuwaffiqannahum lidzalik, maka kami benar-benar akan memberikan taufik, pertolongan kepada mereka semua untuk itu. Maka itulah ketaatan yang pertama, yaitu itulah yang disebut ketetapan Allah yang pertama, yaitu ketetapan Allah dalam ketaatan. Mari kita tingkatkan ketaatan kita agar kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El Sinta TV, untuk itu kita rehat sejenak sambil menunggu yang lewat ini. Terima kasih. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua yaitu wa idza qadal ma'siyat, yaitu ketetapan Allah yang berkaitan dengan kemaksiatan. Taruhlah kita ditimpa atau kita menjadi seorang ahli maksiat, maka bagaimana sikap kita? Maka Allah pun tidak ingin hambanya itu berlarut-larut dalam kemaksiatan. Allah selalu ingin menunjukkan jalan-jalannya, menuju jalannya. Maka fa'alaihi ayyastaqbilahu bil istighfar wa taubah wan nadamah minas samimil fuadi. Maka Allah mengarahkan kepada kita ketika kita berlimang dalam dosa, kita berlimang dalam kesalahan, maka Allah mengingatkan kepada kita untuk banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan menyesal terhadap apa yang telah dilakukan dari lubuk hati yang paling dalam. Dari lubuk hati yang paling dalam. Itulah yang Allah inginkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Itulah ketika kita ditimpa atau kita menjadi seorang ahli maksiat. Banyak para ulama yang awalnya mereka adalah seorang ahli maksiat, tapi mereka disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk-petunjuknya, seperti Al-Imam Fudail bin Iyad, Al-Imam Malik bin Dinar, Al-Imam Ibrahim bin Adham. Semuanya itu mereka adalah awalnya adalah semuanya para ahli maksiat. Tapi ketika Allah memberikan tunjuknya, memberikan arahannya, akhirnya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertaat kepada Allah, bahkan menjadi wali-wali di antara para wali Allah. Oleh karena itu, bagi kita yang masih bergelimang dengan dosa, maka kembalilah kepada Allah. Perbanyaklah istighfar, bertaubat, dan penuhi dengan rasa sesal yang mendalam. Nah, kemudian yang ketiga, wa idza qadan ni'mah, maka ketika kita ditetapkan kita diberi nikmat oleh Allah yang banyak. Kita diberi nikmat oleh Allah yang banyak. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki kekayaan berlebih, harta berlebih. Disinilah kita perlu bersikap yang arif dan bijak. Dan Allah mengarahkan kepada kita bagaimana seharusnya menyikapi kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaih ayyastaqbilahu bisyukri was-sakha hatta yukrimahu biziyadah. Maka disinilah atasnya, yaitu dia harus mengarahkan dirinya dengan syukur. Tutupi kenikmatan itu, hiasi kenikmatan tersebut dengan rasa syukur dan bersikap dermawan. Ya, maka sampai Allah memberikan kemuliaan kepadanya berupa ditambahnya nikmat-nikmat kepada dirinya. Seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika engkau bersyukur kepadaku, ya, jika kalian bersyukur kepadaku, maka Allah akan menambahkan nikmatnya tersebut. Dan barang siapa yang kufur, jika engkau kufur kepadaku, kata Allah, maka aku akan inna adzabilah, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Nah, oleh karena itu, dalam kita menyikapi ketetapan Allah ini perlu sikap-sikap yang bijak, sehingga kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak pernah lalai dari selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kita baru menyikapi bagaimana seharusnya diri kita menghadapi nikmat-nikmat Allah tersebut. Dan oleh karena itu,
kita sebagai hamba Allah harus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Banyak merenungi diri kita. Di manakah posisi kita? Apakah posisi kita dalam ketaatan kepada Allah, atau posisi kita dalam kemaksiatan kepada Allah, atau posisi kita dalam banyak diberi nikmat oleh Allah? Maka ketika kita diberi taat, maka hendaklah dia berlaku ikhlas kepada Allah dan sungguh-sungguh dalam ketaatannya. Kemudian apabila dia diberi kedudukannya pada saat itu dalam banyak berbuat maksiat, maka hendaklah perbanyaklah istighfar kepada Allah dan banyak-banyaklah menyesal dan bertobat kepada Allah. Kemudian apabila dia diberi nikmat oleh Allah, maka perbanyaklah syukur kepada Allah dan bersikaplah dermawan kepada sesama, sehingga ketaatan kita, nikmat kita tersebut bisa Allah tambahkan, dapat ditambahkan Allah, bahkan menjadi tabungan buat kita di hari yang akan datang. Oleh karena itu, mari para pemirsa Elsinta TV, kita tingkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini dan banyak merenungi kehidupan kita yang saat ini kita geluti. Untuk itu, mari kita tunggu sebentar lagi yang sesuatu yang akan lewat ini. Terima kasih. Pemirsa Elsinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qada Allah, yang ketetapan Allah yang keempat, yaitu terkait dengan wa idza qada syiddah, yaitu ketika Allah menetapkan kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita ketika kita ditimpa musibah oleh Allah? Maka Allah mengingatkan kepada kita bagaimana kita bersikap terhadap musibah yang melanda diri kita, yaitu adalah fa'alaihi ayastaqbilahu bis-sabri wa ridha, yaitu dengan menyikapi dengan sikap sabar dan ridha dengan apa yang terjadi pada kita. Sabar adalah penuhi hati kita dengan rasa menerima apapun yang terjadi pada diri kita. Dikembalikan semuanya kepada Allah. Dikembalikan kepada apapun yang Allah berikan kepada kita. Ridha yaitu sikap menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, sikapi dengan rasa ikhlas, tunduk bahwa semuanya adalah kebaikan bagi kita. Maka ketika kita bersikap sabar dan ridha, maka insya Allah hatta yu'tihi al-karama fid daril akhirah, maka Allah akan memberikan kemuliaan nanti di hari akhirat, nanti di akhirat. Dikatakan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya Allah, orang-orang yang mati dalam kesabaran atau diwafatkan dalam kesabaran, ajrahum bighairi hisab, balasannya adalah masuk surga tanpa hisab. Dan Allah wallahu yuhibbus sabirin. Maka ketetapan Allah yang keempat adalah ketika kita diberikan ujian atau diberikan musibah Allah, maka sikapilah dengan sabar dan ridha kepada Allah. Maka untuk itu, apapun yang terjadi pada diri kita, maka hendaklah kita sikapi bahwa semua itu adalah kebaikan buat diri kita. Allah berfirman dalam surah Al-Imran 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'azzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma, katakanlah wahai Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dia inginkan.
Wa tanzi'u mulka mimman tasya. Dia juga bisa mencabut kekuasaan siapapun yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Dia bisa muliakan siapapun yang dia kehendaki. Dan wa tudhillu man tasya. Dia juga bisa hinakan siapapun yang dia kehendaki melalui ketetapan-ketetapannya. Tapi kita perlu ingat bahwa semua ketetapan Allah biyadikal khair, di tangan Allah adalah kebaikan. Itulah sikap kita. Bagaimana kita menyikapi ketetapan Allah tersebut, baik yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Maka disinilah peran kita banyak-banyaklah merenungi setiap hal-hal yang terjadi dalam diri kita. Ada sebuah kita tutup dengan akhir kisah. Ada seorang mantan presiden India yang bernama Dr. Abdul Kalam. Beliau bercerita, suatu hari waktu beliau kecil, beliau membantu ibunya bekerja. Sampai sore hari ibunya memasak, tambah suatu ketika ibunya memasak sampai gosong. Sehingga pada malam hari ibunya menyajikan masakan gosong kepada ayahnya. Kemudian sang Dr. Abdul Kalam ingin melihat bagaimanakah sikap ayahnya ketika menyikapi makanan gosong tersebut. Ternyata ayahnya pun bersikap biasa saja. Bahkan berdiskusi dengan Dr. Abdul Kalam seperti tidak ada masalah, menanyakan tentang pelajaran dan segala macamnya. Sampai akhirnya setelah makan malam, kemudian sang ibu pun akhirnya memohon maaf kepada Dr. Abdul Kalam bahwa dia mohon maaf atas terhadap apa yang disajikan, yaitu makanan gosong tersebut. Kemudian Dr. Abdul Kalam pun memaafkan sang ibu. Nah, tidak berapa saat lama kemudian malam pun tiba. Sang anak datang untuk pamit untuk tidur kepada ayahnya. Dimohon bertanya kepada ayah, wahai ayah, bagaimanakah ayah menyikapi makanan gosong disajikan oleh ibu? Kata sang ayah, wahai anakku, makanan gosong tidaklah menyakitiku, tapi yang menyakiti seorang adalah kata-kata kasar yang terlontar dari lidah kita. Maka sesungguhnya ayah pun bukanlah makhluk yang sempurna, dan ibu punmu bukan makhluk yang sempurna, dan kita akan banyak menghadapi hal-hal yang tidak sempurna. Dan disitulah bagaimana kita menyikapi sikap kita bahwa di dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan. Untuk itu mari di dalam bulan ini, bulan yang suci ini, kita perbaiki diri kita penuhi diri kita dengan ibadah kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa El Sinta TV, sekian dari saya, semoga bisa menjadi manfaat buat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.